Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Amelia Putri. Saya akan membacakan materi pertama yang berjudul Tanda Kecakapan dalam Gerakan Pramuka. Tanda kecakapan dalam gerakan pramuka adalah tanda-tanda yang dikenakan pada pakaian pramuka yang menunjukkan kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, sikap dan usaha seorang pramuka dalam bidang tertentu sesuai dengan golongan usianya. Secara singkat, tanda kecakapan bisa diartikan sebagai tanda yang menunjukkan kecakapan atau kemampuan seorang pramuka pada bidang keterampilan tertentu. Tanda kecakapan merupakan bagian dari sistem tanda pengenal dalam gerakan pramuka. Sebagaimana diketahui, sistem tanda kecakapan dalam gerakan pramuka terdiri atas 5 macam yang meliputi tanda umum, tanda satuan, tanda jabatan, tanda kecakapan, dan tanda kehormatan. Macam dan bentuk tanda kecakapan terdiri atas 3 macam, yaitu tanda kecakapan umum, tanda kecakapan khusus, dan tanda pramuka ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Karahmi Sibuan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi bagian saya, yaitu tanda kecakapan umum. Nah, apa sih tanda kecakapan umum tersebut? Tanda kecakapan umum biasanya disingkat dengan TKU adalah tanda yang didapatkan setelah seorang pramuka menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dan dilantik pada tingkatan SKU tertentu. Macam-macam tanda kecakapan umum ini tentu sesuai dengan tingkatan SKU pada masing-masing golongan pramuka. Jadi, apa saja macam-macam tanda kecakapan umum tersebut? Baiklah, kita akan bahas macam-macam tanda kecakapan umum tersebut. Kecakapan umum yang pertama yaitu TKU untuk pramuka siaga yang terdiri atas 3 tingkatan, yaitu TKU siaga mula, TKU siaga bantu, dan TKU siaga tata. Dan yang kedua adalah TKU untuk pramuka penggalang yang terdiri atas 3 tingkatan, yaitu TKU penggalang ramu, TKU penggalang rakit, TKU penggalang tarak. Dan yang ketiga adalah TKU untuk pramuka penegak yang terdiri atas 2 tingkatan, yaitu TKU penegak mentara, yang kedua TKU penegak laksana. Dan yang terakhir adalah TKU untuk pramuka pandega yang hanya terdiri 1 tingkatan, yaitu TKU pandega. Baiklah, cukup sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. B. Tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus atau disingkat dengan TKK adalah tanda yang diperoleh setelah seseorang anggota pramuka menyelesaikan syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK. SKK itu sendiri merupakan beraneka jenis kecakapan dan keterampilan pada bidang-bidang tertentu. Berbeda dengan SKU, pencapaian SKK bersifat opsional, yang artinya adalah seorang pramuka dapat memilih jenis-jenis SKK yang telah dikuasainya saja. Kemudian, dengan sesuainya SKK-nya, TKK atau tanda kecakapan khusus memiliki beberapa tingkatan pada masing-masing golongan usia pramuka. Masing-masing tingkatan memiliki bentuk yang berbeda-beda. Adapun tingkatan dan bentuk TKK adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk pramuka siaga, yang terdiri dari atas 1 tingkatan dengan bentuk segitiga sama kaki terbalik atau sisi alas di bagian atas dan tidak memakai bingkai. Yang kedua yaitu untuk pramuka penggalang yang terdiri atas 3 tingkatan, yaitu yang pertama purwa yang berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna merah. Yang kedua madya berbentuk persegi dengan bingkai berwarna merah. Yang ketiga utama yang berbentuk segi 5 sama sisi dengan bingkai yang berwarna merah. Untuk pramuka penegak dan pandega yang terdiri atas 3 tingkatan, yaitu yang pertama purwa yang berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna kuning. Yang kedua yaitu madya yang berbentuk persegi dan bingkainya berwarna kuning. Yang ketiga utama yang berbentuk segi 5 sama sisi dengan bingkai berwarna kuning.
Selain digolongkan berdasarkan tingkatannya, TKK dapat digolongkan berdasarkan bidangnya. Berdasarkan bidangnya, TKK dikelompokkan dalam 5 kelompok yang ditandai dengan warna dasar atau background pada gambarnya. Penggolongan ini berdasarkan bidang meliputi yang pertama, bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak yang ditandai dengan warna dasar kuning. Yang kedua, bidang patriotisme dan seni budaya yang ditandai dengan warna dasar merah. Yang ketiga, bidang kesehatan dan ketangkasan ditandai dengan warna dasar putih. Yang keempat, bidang keterampilan dan teknik pembangunan yang ditandai dengan warna dasar hijau. Yang kelima, yaitu bidang sosial pri-kemanusiaan, gotong royong, keterlibatan masyarakat, perdamaian, dunia, dan lingkungan hidup yang ditandai dengan warna dasar biru. Tanda kecakapan khusus dipasang dengan ketentuan-ketentuan dan pemakaian tanda kecakapan itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu jika TKK yang diperoleh berjumlah 5 atau kurang dipasang di bagian lengan baju pramuka sebelah kanan di bawah lencana daerah. Yang kedua yaitu jika TKK lebih dari 5, maka yang 5 dipasang di bagian lengan kanan di bawah lencana daerah dan sisanya dipasang di tetampan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang tanda pramuka Garuda. Tanda pramuka Garuda adalah tanda kecakapan tertinggi yang diberikan kepada peserta didik yang telah memenuhi syarat pramuka Garuda. Seorang pramuka dapat menjalankan syarat-syarat pramuka Garuda setelah menyesuaikan SKHU tertinggi pada masing-masing gelombangnya. Tanda pramuka Garuda sesuai dengan syarat pramuka Garuda terdiri atas 5 golongan. Yang pertama, Garuda hijau yang yaitu untuk golongan pramuka siaga. Yang kedua, pramuka merah yaitu untuk golongan pramuka penggelang. Yang ketiga, pramuka kuning yaitu untuk golongan pramuka penegak. Yang keempat yaitu Garuda perak yaitu untuk golongan pramuka pendega. Yang kelima, Garuda emas yaitu untuk yang telah mencapai 3 kali pramuka. Garuda dalam golongan yang berbeda. Yang pertama, Garuda hijau, Garuda merah, Garuda kuning, Garuda perak, dan Garuda emas. Tanda pramuka Garuda dibedakan atas 2 macam. Yang pertama, tandanya yang dikenakan saat upacara resmi yang dibuat dan dari logam yang digantung dengan selembar pita merah. Yang kedua, tanda pramuka harian yaitu yang dikenakan pada kegiatan sehari-hari yang disebut dari kain yang diletakkan di dada sebelah kiri dan seragam pramuka.